doa Ibrahim ini akhirnya kita tahu bahwa Mekah itu sampai saat ini adalah satu wilayah yang selalu dikangenin, selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya sahabat Uma. Udah lama tidak bertemu ya, karena memang lagi pandemi. Buat teman-teman Uma, sahabat Uma yang dulu pernah ikut kelas online bareng sama aku, sudah setahun berlalu ya dari kelas online terakhir. Dan dengan YouTube ini aku berharap kita bisa terus sama-sama belajar. Aku juga bisa terus nge-share sumber-sumber atau referensi yang aku pakai, yang aku baca, sehingga teman-teman juga tidak hanya terpatok pada video ini, tapi bisa mencari tahu dan bahkan baca sendiri gitu ya, dari referensi yang sudah aku cantumkan di bagian description box ya. Jadi teman-teman, untuk yang baru melihat video aku beritahukan bahwa setiap video aku akan mencantumkan referensi atau sumber yang teman-teman bisa cek sendiri, dan di sana juga teman-teman bisa baca dan search juga gitu ya, karena bentuknya ada yang jurnal dan ada juga yang bentuknya video kayak gitu. Di episode 8 ya, akhirnya kita udah di episode 8 dan masih bicara mengenai Ibrahim alaihissalam. Aku berharap bahwa dengan adanya Uma bercerita, kita bisa ngomongin sejarah seasik ngomongin film atau seasik kita nonton film seperti itu. Oke, kita lanjutkan kisah Ibrahim, di mana kita tahu Ibrahim telah meninggalkan Hajar di satu lembah yang tidak ada apa-apa, yang begitu gersang, tidak ada makhluk hidup. Dan kemudian sebelum meninggalkan Hajar di sana, dalam perjalanannya gitu ya, kembali ke Yerusalem atau ke Kanaan, Ibrahim berdoa. Yang kemarin kita sudah katakan ya, kita sudah baca sama-sama, ada di surat Ibrahim surat 14 ayat 37. Nah, teman-teman bisa cek lagi ya. Nah, maka setelah Ibrahim berdoa kepada Allah agar anaknya dan istrinya ini dijadikan aman di sana ya, safe seperti itu, dan juga akan condong hati orang yang beriman untuk datang ke sana menemani mereka, dan begitu juga didoakan agar dilimpahi oleh buah-buahan, oleh rezeki Allah gitu. Agar apa? Agar mereka bisa melaksanakan sholat, agar mereka bisa beribadah kepada Allah dan mereka bersyukur atas karunia Allah seperti itu. Jadi ujungnya doa dari Ibrahim adalah meminta agar anaknya, istrinya, dan juga kelak keturunannya nanti adalah orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah seperti itu. Lalu bagaimana kemudian Allah menjaga ya? Allah melakukan penjagaan terhadap Hajar dan juga Ismail melalui doa Nabi Ibrahim. Nah, kita akan cek setelah kemudian Ibrahim pergi dari tempat itu, Hajar dengan perbekalan yang sudah didapatkan dari Ibrahim, yang itu hanya cukup untuk 2 hari. Kemudian sampai pada hari ketika si kurmanya sudah habis ya, sudah 2 hari berselang, kemudian air minumnya juga sudah habis. Dan di situ Hajar merasa haus, begitu juga dengan Ismail. Jadi ada kontak batin gitu ya antara ibu dan juga si anak. Sehingga pada saat itu Ismail menangis akan rasa haus gitu, karena rasa hausnya menangis. Di sini ada dorongan insting seorang ibu, naluri seorang ibu. Dia melihat anaknya menangis meraung-raung gitu ya, dalam kondisi anak ini ya masih bayi, tidak bisa apa-apa gitu. Dia terdorong untuk mencari air gitu ya. Dia tidak tega melihat anaknya menangis seperti itu. Akhirnya dia lihat gitu ya, ke kiri ke kanan. Ternyata tidak ada apa-apa di sana, tandus, gersang, jauh mata memandang tidak ada apapun. Dan kalau kita tahu kalau di gurun pasir kan suka ada fata morgana ya. Jadi seolah-olah pada saat itu Hajar melihat ada air yang menggenang di sana di Bukit Safa ya. Maka kemudian Hajar berlari ke arah bukit itu yang paling dekat dengan Hajar, Bukit Safa, untuk melihat si genangan air ini. Ketika sudah berlari gitu ya di Bukit Safa, lalu dia melihat ke bawah, oh tidak ada apa-apa di sana. Dia melihat sekelilingnya lagi, lalu di Bukit Marwah di seberangnya ternyata terlihat ada genangan air. Maka kemudian Hajar menuruni Bukit Safa ini, lalu di tengah-tengahnya berlari gitu ya, karena bersiap untuk menaiki Bukit Marwah gitu. berlari, lalu sampai di Bukit Marwah dia melihat tidak ada apa-apa. Begitu
berlangsung sampai bolak-balik 7 kali gitu ya. Jadi Safa, Marwah, Marwah, Safa, Safa, Marwah, seperti itu. Kalau teman-teman yang pernah umroh mungkin tahu ya kondisinya saat ini Safa dan Marwah itu adem banget ya. Jadi kalau dulu sempat saya umroh bersama suami, saya juga awalnya mengira Safa dan Marwah itu sa'i itu ketika kita berlari-lari kecil gitu ya, bakal panas gitu ya. Ternyata pas saya lihat ya tempatnya, oh di mana-mana udah ada AC, ada blower dingin gitu ya, bawahnya aja ubin. Jadi pada saat itu saya berpikir bahwa oh enak sekali ya umroh sekarang gitu ya, karena sejatinya ketika dulu Hajar melakukan lari-lari kecil antara Safa dan Marwah, pasti kondisinya nggak kayak sekarang gitu, ubinnya nggak dingin kayak sekarang, terus nggak ada AC, nggak ada blower gitu, dan itu dilakukan sampai 7 kali gitu, bolak-balik. Nah pada saat itu Hajar gitu ya, tanpa putus asa di sini berdoa gitu bahwa semoga dengan usahanya, dengan ikhtiarnya Allah membukakan jalan, Allah membukakan solusi seperti itu. Jadi kadang-kadang kita meminta pertolongan kepada Allah tapi kita kekeh dengan solusi kita, padahal sebenarnya bisa jadi Allah memberikan solusi bukan dari usaha kita, justru dari pintu yang tidak disangka-sangka. Begitu juga dengan kisah Hajar pada saat itu. Jadi ketika Hajar sudah bolak-balik mencari sumber air dari Safa ke Marwah, ternyata solusinya ada di mana? Ada di telapak kaki Ismail pada saat itu. Jadi ketika sudah lelah gitu ya mencari air bolak-balik, tentunya ketakutan secara manusiawi ya, takut kehausan, takut mati gara-gara haus gitu ya. Nah pada saat itu Hajar mendengar ada suara gitu ya, ada suara, kemudian dia berusaha untuk fokus mendengarkan suara ini dari mana, lalu dia melihat ternyata ada sumber air yang itu keluar dari jari-jari kaki atau dari pijakan kaki kecil milik Ismail. Ada yang meriwayatkan bahwa Hajar mulanya melihat malaikat Jibril yang mengepakkan sayapnya, lalu sayapnya ini menggali sesuatu di bawah kaki Ismail. Ada yang berkata seperti itu. Dan pada saat itu ada genangan air yang muncul gitu. Ada sumber air yang muncul dengan begitu melimpah ruah. Sehingga pada saat itu Hajar berlari ke arah Ismail, digendongnya Ismail gitu ya. Lalu si air ini ditampung oleh tangannya. Jadi dia membuat bendungan lewat tangannya ini gitu ya, di antara pasir, terus dibuat bendungan. Lalu pada saat itu Hajar berkata, "Zam, zam." Stop gitu ya, berhentilah karena udah cukup gitu. Ini cukup dengan air yang sudah keluar ini, sudah cukup. Karunia Allah yang diberikan kepada mereka sudah cukup gitu. Sehingga zam-zam artinya adalah stop gitu ya. Cukup sampai di sini, berhentilah seperti itu. Tapi rupanya zam-zam ini terus saja mengalir gitu ya. Dan ini menjadi bukti dari kekuasaan Allah. Sampai sekarang bahkan air zam-zam itu masih terus mengalir ya. Jadi Hajar pada saat itu berkata zam gitu ya, untuk membuat air ini terbendung gitu. Makanya namanya air zam-zam ya. Jadi awal mulanya namanya dari situ. Akhirnya karena air zam-zam ini terus mengalir dan berubah menjadi satu bendungan. Di situ Hajar merasa begitu bahagia gitu ya. Rupanya Allah memberikan jalan dari mana? Dari telapak kaki Ismail yang menjejak-jejak ke tanah, menjejak-jejak ke pasir seperti itu. Timbul rasa syukur yang luar biasa gitu ya. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan ya, ketika kita ada di ujung tanduk, kita begitu mengharapkan pertolongan Allah, dan pada saat itu Allah memberikan pertolongan dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Di situ kita terasa sekali gitu ya, bahwa Allah itu dekat, pertolongan Allah itu dekat. Nah Hajar kemudian bersama dengan Ismail tinggal di situ karena ada air. Artinya akan ada vegetasi yang hidup seperti itu. Nah, singkat cerita, pada saat itu ada sekelompok orang yang itu sedang berjalan gitu ya, sedang mengembara dan sedang mencari air. Nah, yang mereka tahu di daerah sana itu adalah daerah yang tandus, tidak ada apa-apa. Namun pada saat itu mereka heran karena biasanya ketika mereka mau cari air itu didapat dengan sebuah tanda. Tandanya adalah kalau melihat ada burung-burung yang itu mengitari gitu ya, terbang mengitari satu daerah, artinya di daerah itu ada sumber air. Dan pada saat itu Bani Jurhum namanya ya, orang-orang ini melihat ada sekerumunan atau segerombolan burung yang
berterbangan mengitari satu tempat gitu. Yang tadi lembah Baka tadi ya, tempat di mana Hajar dan Ismail tinggal pada saat itu. Mereka heran, kok di sana ada burung, padahal di sana nggak ada apa-apa, setahu mereka seperti itu. Akhirnya mereka mengutus salah seorang dari mereka untuk ngecek ya ke sana gitu ya, ke tempat yang ada burung-burungnya itu, emang di sana ada air atau tidak. Akhirnya si utusannya ini datang dan melihat ada Hajar dengan Ismail. Maka akhirnya mereka meminta izin kepada Hajar. Nah, jadi ini ada adabnya ya. Ketika mereka itu melihat ada sumber air, mereka berencana untuk menetap di sana karena mereka adalah bangsa yang nomaden ya, jadi berpindah-pindah. Dan pada saat itu mereka melihat ini daerah yang potensial karena airnya begitu melimpah ruah, berarti nanti akan ada vegetasi yang hidup di sana dan bakal subur seperti itu. Akhirnya orang-orang ini meminta izin kepada Hajar, boleh nggak kalau mereka menetap di sana bareng dengan Hajar dan juga Ismail. Waktu itu Hajar berkata bahwa oh boleh gitu ya, karena melihat bahwa oh orang-orang ini bukan orang-orang sembarangan. Karena kalau orang yang sembarangan, yang tidak punya adab, yang tidak punya ilmu, pasti tanpa ngomong apa-apa mereka bakal langsung menetap gitu, bakal langsung tinggal di situ. Tapi tidak dengan Bani Jurhum ini. Bani Jurhum ini bertanya, meminta izin kepada Hajar, boleh nggak kalau mereka tinggal di sana gitu. Padahal pada saat itu Hajar dalam kondisi cuma sendirian, perempuan lagi ya. Kalau mereka berniat jahat, pasti mereka nggak akan minta izin seperti itu. Nah, di sini Hajar juga menunjukkan kecerdasannya ya. Ketika Hajar ditanya boleh nggak mereka tinggal, Hajar membolehkan dengan satu syarat bahwa sumber air ini merupakan milik Hajar dan juga Ismail. Jadi bukan milik mereka seperti itu. Jadi ini ada negosiasi ya, ada privilege di situ ya. Hajar punya privilege terhadap sumber air itu, makanya mereka tidak boleh berlaku sewenang-wenang gitu. Jadi ini taktik dari Hajar agar Hajar bisa memastikan bahwa dia aman di situ bersama dengan Ismail. Karena kan amanahnya, tugasnya adalah dia harus ada di situ. Dia takut kalau misalnya dia tidak punya komunikasi yang baik gitu ya, tidak bisa bernegosiasi, takutnya dia diusir dari situ. Makanya Hajar memutuskan bahwa cara terbaik adalah dengan mengatakan bahwa sumber air ini adalah milik mereka berdua, seperti itu. Dan Bani Jurhum melakukan kesepakatan dengan Hajar pada saat itu, sehingga mereka datang ke sana, anak-anaknya juga datang ke sana, anak cucunya, sehingga ini menjadi sebuah perkampungan, menjadi sebuah peradaban, menjadi sebuah civilization seperti itu. Akibat dari apa? Akibat dari doa Ibrahim. Makanya kenapa yang datang kepada mereka bukan orang sembarangan, tapi orang yang beriman, orang yang punya adab, punya ilmu. Sehingga di sini Hajar dan juga Ismail kembali ada di tengah-tengah masyarakat, kembali ada di tengah-tengah orang gitu ya, tengah-tengah manusia, nggak hanya mereka berdua saja. Dan mereka dilimpahi oleh Allah kasih sayang, sehingga mereka orang-orang Bani Jurhum ini menyayangi Ismail seperti mereka menyayangi anak mereka sendiri gitu. Jadi awal mula peradaban Mekah itu dari Siti Hajar dan juga Ismail gitu. Dari pengorbanan seorang ibu, dari ketaatan seorang ibu, dari kerelaan seorang ibu untuk mendapatkan beban secara ideologis gitu. Karena kalau tidak punya cita-cita, seorang ibu itu akan lemah. Kalau tidak punya cita-cita, demi anak mungkin dia bakal minggat dari situ ya. Apaan sih gue ditaruh di sini nggak ada apa-apa, anak gue kelaparan, udah gue minggat aja dari sini gitu kan. Bisa jadi kalau tidak punya ideologi, tidak punya cita-cita, pasti Hajar akan berpikir seperti itu. Tapi Hajar punya cita-cita dan Hajar punya Allah gitu. Dia ingat bahwa sebetulnya ketika beliau diutus ke situ, ditempatkan di situ, pasti Allah punya rencana terbaik untuk mereka. Dan dia taat gitu. Dia taat terhadap perintah Allah, dia taat terhadap perintah suaminya. Sehingga dia tetap di sana gitu ya. Dan dengan sekuat tenaga berusaha agar tempatnya di sana tidak terusik, tidak terusir gitu. Makanya dia punya negosiasi terhadap Bani Jurhum. Nah, begitu ya gitu. Dan ini terjadi kenapa? Karena doa dari Ibrahim alaihissalam, doa tulus dari seorang ayah terhadap istrinya dan juga anaknya dan untuk keturunannya gitu. Dan di sini Ismail tumbuh besar bersama Bani Jurhum, mereka mengajarkan budaya Arab di sana gitu ya. Maka kita tahu bahwa awal mula Bani Jurhum ini bisa tiba di Mekah, awal mulanya dari peristiwa siapa? Peristiwa Hajar dengan Ismail seperti itu. Dan mereka beranak pinak di sana.
kemudian terus-menerus melahirkan anak sampai kemudian kita tahu keturunan dari Ismail adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah ini cerita yang menarik ya gitu karena ternyata bermulanya sebuah peradaban itu syaratnya adalah ada perempuan yang punya cita-cita, ada perempuan yang punya kekuatan untuk mengemban ideologi seperti itu. Kita juga sebagai seorang perempuan, kita punya peran yang luar biasa dalam masyarakat. Kita punya punya peran untuk menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang ini bisa membantu peradaban, bisa tumbuh, bisa besar, bisa menjadi orang yang berguna, bisa menjadi orang yang memajukan peradaban. Dan ini bermula dari doa ya. Jadi jangan sepelekan yang namanya doa. Kita tidak tahu dengan sekuat tenaga apapun kita mendidik anak kita dengan teori perkembangan ya yang terus-menerus kita baca dan kadang-kadang pusing sendiri ya sama teori perkembangan itu. Banyak sekali tugas perkembangan yang harus dicapai, banyak sekali tugas sebagai seorang ibu yang harus kita lakukan gitu ya. Tapi itu semua percayalah bahwa ada doa yang harus kita panjatkan kepada Allah karena pada dasarnya yang menjaga, yang mendidik, yang menumbuh kembangkan itu adalah Allah gitu. Jadi sebagai seorang ibu dengan beban tanggung jawab yang luar biasa, ingatlah bahwa ada Allah selalu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Di atas beban yang kita tanggung gitu ya, percayalah bahwa ada Allah gitu. Jangan sampai kita stres duluan ya sama yang namanya anak. Ini juga jadi sebuah hal yang menurut aku harus dibahas ya. Mungkin kedepannya aku akan bahas. Banyak orang-orang yang memilih untuk child free by choice, childless by choice, involuntary child free gitu ya. Mereka memilih untuk tidak punya anak karena lingkungan yang tidak mendukung, lingkungan yang toksik, tidak percaya kapasitasnya sebagai seorang ibu karena seorang ibu itu harus super gitu ya, dan dirinya merasa itu tidak bisa dilakukan, tidak mampu, inkompeten, skillnya terlalu banyak, kemudian ketakutan bahwa generasi kedepannya itu akan semakin sulit. Banyak hal yang dilakukan, yang diajukan dari orang-orang yang memilih untuk childless. Tapi buatku, apapun itu alasannya, jangan bebankan itu sama diri sendiri gitu, karena seorang manusia adalah sosok yang lemah. Jangan menyandarkan apa yang kita cita-citakan terhadap kemampuan diri karena kita tidak akan mampu, tapi sesungguhnya ada Allah yang memampukan, ada Allah yang menterjadikan seperti itu. Kalau kita bicara mengenai kemampuan, mungkin Siti Hajar bakal give up duluan gitu kalau misalnya mikir bahwa di sana dia harus menghidupi anaknya, sementara di sana nggak ada apa-apa, lingkungan yang seperti apa dia tidak tahu ke depannya, apakah bakal toksik apa enggak gitu ya, apakah di sana akan ada berhala atau enggak, apakah dia aman di sana. Banyak hal-hal variabel yang tidak bisa dia tentukan, tapi di sini dia berpegang kepada Allah, berpegang kepada doa gitu ya. Doa seorang ibu itu luar biasa, doa seorang ayah itu luar biasa, dan jangan lupa untuk mengawali setiap pengasuhan kita, setiap pekerjaan kita dengan kata bismillah gitu, dengan menyandarkan diri bahwa apapun yang saya lakukan, Allah yang pada akhirnya akan membantu saya. Apapun yang saya lakukan, Allah yang pada akhirnya akan menentukan seperti itu. Sehingga itu tidak akan membebani diri kita, itu tidak akan membuat kita lelah, tidak akan membuat kita burn out, tidak akan membuat kita merasa bahwa too much gitu ya. Gak akan membuat kita stres karena kita tahu pada akhirnya hanya Allah yang akan membantu kita. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Seperti yang diajarkan oleh Hajar kepada kita, bahwa peradaban itu sangat bisa dimulai oleh seorang ibu, seorang perempuan. Maka banggalah menjadi seorang perempuan, banggalah menjadi seorang ibu, dan percayalah bahwa Allah akan menolong ya. Nah itu mungkin dari episode 8 ini kita akan melanjutkan bagaimana kemudian ketika Ismail sudah besar di kalangan Bani Jurhum, apa yang terjadi dengan Ismail, apakah Ibrahim datang lagi, lalu dengan perintah apa Ibrahim ini datang?